Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, masih membicarakan tentang nasab para habaib di Indonesia, sobat-sobat. Dan kita sudah membahas, sudah mengetahui dari fakta ilmiah, fakta sejarah, fakta primordial, dan ternyata dari fakta-fakta tersebut keabsahan klaim mereka bahwa mereka keturunan Nabi, juriat dari Rasulullah sangat diragukan, bahkan terindikasi pengakuan yang palsu, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, dari fakta yang berikutnya ini, yaitu fakta referensi dari kitab-kitab nasab, ya, ternyata juga sandarannya lemah, referensinya lemah. Karena di dalam kitab-kitab nasab tersebut, ya, Ubaidillah, kalau dalam kitab-kitab nasab tersebut disebut Abdullah, yang menjadi cantelan keterkaitan nasab para habaib Indonesia kepada Rasulullah, kepada Nabi, ternyata hanya berdasarkan katanya. Ya, yang namanya katanya ini kan sangat diragukan. Artinya tidak ada bukti yang kuat kalau Abdullah ini, Ubaidillah ini, ya, nasabnya tersambung ke Rasulullah, atau ini yang menjadi sambungan nasab para habaib di Indonesia. Kalau dalam, ya, level hadis, levelnya ini palsu, paling tidak lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum, tidak bisa dijadikan dalil untuk menguatkan. Tapi sobat-sobat, untuk lebih jelasnya, ya, mari kita simak penjelasan dari video berikut ini yang membicarakan, ya, masalah nasab berdasarkan referensi kitab-kitab nasab, juga mengenai Abdullah atau Ubaidillah, Abdullah atau Ubaidillah yang dalam kitab-kitab nasab disebut wakilah, katanya, sobat-sobat. Nah, kita simak saja, sobat-sobat. Ya, sejak 3 bulan yang lalu, ya, kita kaji ilmu tentang nasab, khususnya yang menyangkut nasabnya para habib yang ada di Indonesia yang terputus itu. Ini saya datangkan kitab Al-Musyajjarul Mubassat. Ini kitab abad terbaru. Ini kitab abad lama, mulai abad 3 Hijriah, ya, sampai abad 12 Hijriah, 10 Hijriah, 13 Hijriah ada. Ini yang terakhir, abad 20. Karena Ustadz Asy-Syarif atau Profesor Subhi Muhammad Ali Aid ini meninggal tahun 2009 yang lalu. Ini termasuk
pakar nasab dari Mesir. Beliau juga seorang ketua Lajnah Tahqiqul Ansab Binaqobatil Ashraf bil Qahirah di Kairo, Mesir. Jadi kayak kalau di sini dia maktab ada ini gitu. Jadi yang mencatat nasab, lembaga pencatat nasab, penetapan nasab dzurriyyah Rasulullah ya, yang ada di Kairo. Asy-Syarif Subhi Muhammad Ali Aid. Ini beliau Al-Husaini. Jadi keturunan dari Imam Husain, bukan Al-Hasani, Al-Husaini. Jadi ini kitab terbaru. Di dalam halaman yang ke 114. Ini poinnya saja langsung. Yang membahas khusus tentang Imam Ahmad Al-Abah. Adapun Imam Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir itu ya, bin Isa Al-Akbar, putranya Imam Isa Al-Akbar, iktu fa'akibuhu min salasati banin. Keturunannya itu anak-anaknya ada 3 anak laki-laki. Wahum, mereka adalah Muhammad Abu Ja'far bin Roy, yaitu Muhammad Abu Ja'far yang berada di daerah Roy, Teheran, ibu kota Iran sekarang. Wa Ali, dan Ali bin Ramlati di daerah Ramallah atau tepi barat. Wal Husain bin Naisabur, dan Husain berada di daerah Naisabur atau sekarang itu dekat Isfahan. Wakilah, lah ini wa Abdullah. Jadi Abdullah itu wakilah. Oleh sebab itu jika Kiai Haji Maduddin Utsman mengatakan doif jiddan ya, sangat-sangat lemah gitu. Ini memang kila. Kalau kila itu jari ini. Jadi kalau kaul itu wairul mu'tamad, yang marjuh bukan rojih, yang tidak boleh dipakai. Kalau hadis itu maudhu. Wakila, katanya wa Abdullah dan Abdullah. Jadi putranya Imam Ahmad Al-Abah itu cuma ada 3. Sama seperti keterangan dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, halaman 127, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhrur Razi. Jadi yang pertama putranya Imam Ahmad itu Muhammad Abu Ja'far. Kadang-kadang Abu Ja'far ini tidak disebutkan, kadang-kadang hanya disebutkan Muhammadnya saja. Nah, yang disampaikan oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi ya, dalam kitab Ar-Raudhul Jali itu tidak menyebutkan Ali dan Husain. Di situ digarisbawahi hadza mattafaqa alaihin nasabun, yang disepakati oleh pakar nasab ya, cuma Muhammad Abu Ja'far ini yang menurunkan keturunan di daerah Mesir, Roy, Wasit, Basrah, dan Baghdad, Irak. Di Naisabur. Jadi ada Husain juga. Wakilah wa Abdullah, ini wakilah jari ini katanya. Jadi ini masih seliweran, belum jelas. Katanya ada tambahan wa Abdullah. Fa amma Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad Al-Abah, adapun Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad Al-Abah itu fa'akibuhu, maka keturunannya min rajulin wahidin, hanya 1 orang laki-laki, ismuhu Ali, namanya Ali. Jadi Muhammad itu cuma punya 1 orang anak yang namanya Ali. Wa akibu Ali, adapun anaknya Ali, hadza min Al-Husain Abdul Qasim wa Muhammad. Jadi Ali ini mempunyai 2 orang anak, yakni Al-Husain Abdul Qasim dan Muhammad. Wali Muhammad dan Muhammad ya, ini termasuk cucunya Imam Ahmad ya. Hadza Al-Hasan, Muhammad punya cicit, Said Ahmad Al-Muhajir punya cicit yang namanya Al-Hasan. Walil Hasani, Ahmad punya anak Ahmad. Jadi nama itu bolak-balik terus, bolak-balik hampir sama mirip. Jadi ini cuma 3. Lah yang Abdullah itu kila, katanya, jari ini, remeng-remeng.
Ya. Dalam kitab terbaru ini juga mengatakan bahwa ya Abdullah, ini belum Ubaidillah ya, bukan Ubaidillah, Abdullah. Ya, ini benar-benar hanya sekedar kila. Informasi terbaru saya teliti dari asal-usul Bani Alawi, yaitu dari Yaman. Menurut orang-orang Yaman, itu juga terjadi pertentangan sampai sekarang tentang siapa sebenarnya Abdullah itu. Apakah benar-benar putranya Imam Ahmad Al-Abah atau tidak? Dan bahkan jika ini boleh saya rangkum, maka yang ketemu terputusnya nasab itu tidak hanya 550 tahun. Mohon maaf, saya bisa berbeda dengan Kiai Haji Maduddin Utsman. Bisa 650 tahun. Nah, jadi kan jelas sobat-sobat ya, dari beberapa referensi kitab-kitab nasab yang ya dijadikan referensi bahwa memang Ubaidillah atau Abdullah di dalam kitab-kitab nasab tersebut hanya berdasarkan katanya. Ya. Dan tentu saja ini tidak bisa menjadi bukti yang kuat ya untuk keabsahan dari klaim para habaib di Indonesia bahwa mereka adalah memang benar-benar keturunan Nabi Zuriat Rasulullah. Karena hanya katanya. Kalau hanya katanya kan orang semua bisa. Ya, katanya, kata si A, kata si B ditanya kata si C ditanya kata si D. Jadi kan tidak jelas. Ya, landasannya. Ya artinya sobat-sobat, berdasarkan fakta, referensi, kitab-kitab nasab, keabsahan, klaim para habaib di Indonesia sebagai keturunan Rasulullah juga diragukan, sangat diragukan. Bahkan juga masih menjadi pertentangan di negeri asal-usul para habaib yang ada di Indonesia. Dan ini menambah besar ya keraguan, menambah besar bahwa ya klaim mereka keabsahannya tidak mempunyai bukti dan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan sobat-sobat, karena hanya katanya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.